Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, menjalankan semua aktivitas dengan sebaik mungkin, dan tak lupa untuk selalu membaca sholawat beserta amalan ibadah yang lainnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di video kali ini saya akan sharing, saya akan berbagi pengalaman kisah nyata dari membaca surat Waqiah, surat Yasin, surat Muluk, sama surat Ar-Rahman. Ini nanti akan saya ceritakan adalah 3 orang yang mana beliau ini mengamalkan dari membaca atau riyadhah membaca surat Waqiah, Yasin, surat Muluk, sama surat Ar-Rahman ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru menemukan channel saya ini, silahkan klik tombol subscribe dulu biar kalian nanti menemukan dan mendapatkan informasi terbaru dari saya. Dan tentunya untuk teman-teman semuanya yang ingin berbagi cerita, berbagi testimoni mengenai keajaiban apapun, kalian bisa menghubungi pada nomor WA saya ataupun kalian bisa memfollow, mendm IG saya, Miss Aini Berbagi. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya amalan membaca surat Waqiah, surat Muluk, surat Ar-Rahman, surat Al-Waqiah ini merupakan surat ataupun amalan ibadah yang khususnya untuk melancarkan rezeki. Nah, untuk kelanjutannya ataupun cerita secara lebih detailnya mengenai WY40H Waqiah Yasin 40 hari ataupun riyadhah amalan ini, kalian bisa melihat pada video saya sebelumnya, nanti di dalam link deskripsi akan saya sampaikan. Dan di video ini nanti saya akan berbagi tentang keajaiban dari mana beliau ini adalah mendapatkan keajaiban tersebut ketika mengamalkan membaca surat Waqiah, surat Yasin, surat Muluk, dan surat Ar-Rahman. Ini nanti yang pertama adalah berasal dari Mbak Ayu Windy, yang kedua dari Mbak Purwaningsih, dan yang terakhir adalah dari Teteh Indah. Dan pesan saya satu hal yang paling penting adalah ketika kita semuanya itu mengamalkan amalan ibadah ini, janganlah kalian gunakan amalan ibadah ini untuk urusan duniawi. Misalnya saya mengamalkan membaca surat Waqiah, surat Yasin untuk atau biar rezeki saya lancar, biar saya hutangnya lunas, seperti itu. Tapi janganlah kalian gunakan dengan urusan duniawi tersebut, tapi gunakanlah atau amalkanlah amalan ibadah ini untuk amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita adalah sebagai hambanya, maka sudah pantaslah bagi kita semuanya untuk selalu beribadah kepada Allah. Ketika kita nanti beribadah kepada Allah dan Allah itu memberikan ridhonya kepada kita semuanya, itu nanti pasti dengan mudahnya Allah memberikan apa-apa yang kita inginkan. Karena ketika Allah itu sudah kun fayakun, maka jadilah, seperti itu ya. Ketika Allah menghendaki sesuatu, mengucapkan kun fayakun, maka jadilah. Ketika kita itu mainkan sesuatu hal dan kita niatkan beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan melalui perantara amalan ibadah tersebut, dan Allah meridhoi, kita sudah merasa dekat sama Allah, kita sudah mengamalkan amalan ibadah, Allah meridhoi, itu juga tidak ada mustahilnya. Karena Allah itu sangat mudah sekali untuk membolak-balikkan hati manusia, sangat mudah sekali untuk memberikan rezeki kepada manusia atau kepada kita selaku hambanya. Oke, kita mulai dari cerita yang pertama, berasal dari Mbak Ayu Windy. Beliau bercerita, setelah ngamalin Waqiah, Yasin, Ar-Rahman, Al-Muluk, dan Al-Fatah, alhamdulillah rezeki selalu datang tak terduga tiap hari. Masya Allah. Kadang kita nggak mengira, nggak menyangka gitu ya, rezeki itu ada aja yang datang. Nah, kalau kita itu istiqomah mengamalkan ini semuanya, insya Allah itu akan pertolongan Allah itu pasti ada. Entah rezeki dari jalannya apa, insya Allah Allah memberikan rezeki kepada kita. Dia bercerita, kemarin aku cuma megang uang 140.000. Aku ngadu sama Allah.
Semoga bisa cukup sampai gajian lagi tanpa harus minjam ke orang lain, tanpa harus riba dan seterusnya. Jadi pada waktu itu mbaknya ini megang uang tinggal 140.000 dan gajiannya masih agak lama gitu. Dia bercerita kepada Allah, curhat sama Allah. Ya Allah, saya hanya punya uang segini. Mudahkan dan cukupkanlah uang ini sampai gajian nanti. Dia bercerita seperti itu, dia curhat sama Allah, meminta sama Allah agar dicukupkan gajinya. Kemudian alhamdulillah pagi-pagi teman tiba-tiba transfer 250.000. Bilangnya uang makasih karena udah nolongin dia katanya. Kemudian keesokan harinya, paginya ada temannya itu kasih uang transfer sebanyak 250.000. Ini Masya Allah, secepat itu ya Allah memberikannya. Malamnya dia berdoa, ya Allah cukupkanlah uang saya tinggal 140.000 sampai gajian berikutnya. Kemudian esoknya temannya itu memberikan uang 250.000 tanpa dia sangka, tanpa dia kira, karena dia sudah membantu temannya dan temannya memberikan imbalan dengan memberikan uang 250.000. Masya Allah. Kemudian lalu bosku tiba-tiba jadi baik dan gajiku alhamdulillah jadi naik tiap bulan. Dan sekarang selalu ada tambahan cash juga dari si bos. Kemarin dikasih rezeki lagi, ditraktir makan di restoran mahal. Masya Allah. Jadi yang awalnya bosnya ini kurang begitu welcome, kurang begitu baik, tiba-tiba bosnya itu menjadi baik. Gajinya itu menjadi naik, kemudian sering dapat uang cash, dan juga ditraktir di restoran mahal. Masya Allah. Kalau emang ini nggak benar-benar pertolongan Allah, jadi Allah itu memberikan rizki melalui bosnya ini juga tidak akan terjadi. Kalau emang itu Allah tidak menggerakkan hatinya bos ini, Allah tidak memberikan rizki melalui bos ini, mbaknya ini juga tidak akan mendapatkan rezeki segitu banyaknya. Kemudian dia bercerita sampai nggak bisa berkata apa-apa lagi selain bersyukur. Keajaiban dari Allah itu nyata, emang benar-benar nyata ya, emang benar-benar nyata kejadian ini benar dia alami. Aku nggak minta nominal sekian, aku cuma bilang semoga uang ini cukup. Tapi Allah kasih aku lebih banyak rezeki yang tak pernah aku pikirkan sebelumnya. Masya Allah, emang benar ya. Mbak Ayu ini nggak bilang, ya Allah kasih aku nominal 2 juta, 3 juta, nggak dia menyebutkan seperti itu, enggak. Tapi nyatanya apa? Allah itu dengan Rahman Rahimnya Allah memberikan jauh dari segalanya. Gajinya naik tiap bulan, kemudian dia sering dapat uang cash, sering dikasih makan, ditraktir di restoran. Emang ini benar-benar pertolongan dari Allah. Kita sudah wajar dan kita juga wajib untuk meyakini bahwasanya pertolongan Allah itu jauh lebih dari segalanya. Kemudian cerita yang kedua dari Teteh Indah. Benar banget, Masya Allah, Allah Maha Baik. Kemarin aku nggak pegang uang sepeser pun, pas subuhnya baca Al-Waqiah dan curhat sama Allah. Kalau aku lagi nggak pegang uang buat makan hari ini. Ini kasusnya hampir sama dengan Mbak Ayu tadi ya. Mbak Teteh ini nggak pegang uang sama sekali, buat makan aja dia bingung. Kemudian curhat sama Allah, ya Allah saya nggak pegang uang sedikit pun, gimana nanti saya makan gitu. Dan ternyata Allah langsung menolong lewat traktiran teman kantor. Alhamdulillah. Jadi ketika dia itu bercerita saya nggak pegang uang sedikit pun, ya namanya kita manusia ya, ketika kita benar-benar kepepet, nggak punya uang sedikit pun kan juga pernah ya seperti itu. Untuk makan aja bingung, ya Allah gimana nanti ya. Alhamdulillahnya temannya itu memberikan traktiran. Jadi dikasih traktiran sama temannya, membayar seharusnya dia bayar uang makan siang sama makan malam hari, tapi sudah mendapatkan traktiran dari temannya tersebut. Intinya jangan meragukan pertolongan Allah. Ini loh ya, jangan sekali-kali kita itu meragukan pertolongan Allah. Terutama mungkin di antara para audien, para penonton yang melihat YouTube saya ini, kadang ada yang bilang, masa saya membaca ini terus langsung dapat uang gitu kan. Mereka tidak
percaya, tidak yakin. Kalau emang kalian semuanya tidak percaya, tidak yakin, coba lakukan aja. Lakukan aja, istiqomahkan membaca surat Waqiah, Yasin, membaca sholawat seperti itu. Istiqomahkan. Nanti insya Allah, Allah itu juga gak akan diam. Allah pasti akan mengabulkan. Allah pasti akan memberikan jalan yang itu tidak disangka oleh kita. Mbaknya ini juga sama bilang seperti itu. Jangan pernah meragukan pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu pasti nyata. Dan benar, rezeki itu bukan berupa uang saja. Rekan kerja yang baik juga rezeki. Masya Allah. Emang benar, rezeki itu gak hanya dari uang. Bisa melalui rekan kerja, bisa melalui bosnya, kayak tadi Mbak Ayu, bisa melalui tetangganya, bisa melalui saudara-saudaranya. Jadi nggak harus berupa uang tersebut. Itu tadi cerita yang kedua dari Teteh Indah. Sekarang kita lanjutkan dari cerita yang ketiga dari Mbak Purwaningsih. Kita lihat. Alhamdulillah, dengan riadah keajaiban-keajaiban sudah banyak yang aku rasakan. Masya Allah. Makanya tadi Mbak Teteh ya. Tetehnya ini bilang jangan pernah meragukan pertolongan Allah. Mbaknya ini, Mbak Purwaningsih ini bercerita, setelah saya riadah banyak sekali keajaiban yang saya dapatkan. Terserah kalian mau riadah bisa menggunakan membaca surat Waqiah, membaca surat Yasin, surat Muluk, surat Ar-Rahman, atau kalian riadah dengan mengamalkan sholawat, istighfar. Semuanya itu adalah amalan ibadah baik. Dan jangan sampai itu kalian gunakan untuk urusan duniawi. Tapi gunakan, niatkanlah semuanya itu untuk mendapatkan ridha Allah. Nanti di situ pasti ada pertolongan dari Allah. Kita lihat dari Mbak Purwaningsih keajaiban apa saja. Nomor 1, dulu masih ngontrak. Alhamdulillah sekarang sudah bisa bangun rumah. Alhamdulillah. Yang namanya sudah berkeluarga ya pasti kita juga membutuhkan yang namanya sandang, pangan, papan. Nah, di sini papan. Ketika kita masih ngontrak, kan kita tiap bulan atau tiap tahun harus membayar gitu ya. Tapi kalau sudah punya rumah sendiri, alhamdulillah sudah bisa menempati sendiri. Dan Mbak Purwaningsih ini, beliau dulunya itu masih ngontrak, alhamdulillah dengan pertolongan Allah bisa bikin rumah sendiri. Alhamdulillah untuk merapikannya bertahap. Yang penting tidak terkena hujan dan tidak ngontrak lagi. Masya Allah, bersyukur sekali. Kemudian yang kedua, alhamdulillah selalu dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini loh ya. Makanya tadi saya bilang, kalau kalian nggak percaya, silahkan lakukan. Nanti di situ banyak rezeki yang tidak disangka-sangka yang akan kita dapatkan. Mbaknya bercerita, kemarin waktu tidak punya beras, dia pernah, yang tadi namanya keluarga ya, kadang kita nggak punya sedikit pun makanan, sedikit pun uang, beras, dan yang lainnya nggak punya. Nah, pada waktu itu mbaknya itu tidak punya beras. Alhamdulillah dikasih beras tetangga berdatangan. Alhamdulillah tetangganya itu berdatangan memberikan uang, memberikan berupa beras. Karena habis pada panen padi. Karena aku yang tidak punya sawah, mbaknya ini tidak punya sawah, tetangganya punya sawah, memberikan beras tersebut kepadanya. Jadi aku dapat 25 kilo beras yang hanya dari tetangga. Masya Allah. Jadi tetangganya ini ngasih beras sebanyak 25 kilo. Jadi kalau di total sebanyak 25 kilo itu kalau kita kuruskan uang itu sekitar 250-an ribu ya. Masya Allah. Alhamdulillah Allah memberikan tetangga yang baik-baik. Alhamdulillah. Di sini aku masih melakukan riyadhah sholawat, yasin, waqiah, tahajud, sedekah subuh, sholat duha. Masya Allah. Jadi mbaknya ini melakukannya itu bersamaan. Baik itu membaca sholawat, membaca surat waqiah, surat yasin, surat muluk, juga sedekah subuh, dan juga membaca atau bersolat malam, sholat tahajud, dan sholat duha. Akhirnya pertolongan Allah itu sangat banyak sekali, dan itu pada waktu yang tepat ketika benar-benar membutuhkan pertolongan Allah itu datang. Benar-benar ini merupakan keajaiban yang Allah berikan kepada hambanya.
Nah, itu tadi 3 kisah nyata dari keajaiban membaca surat Waqiah, surat Yasin, surat Mulk, surat Ar-Rahman, dan juga membaca sholawat. Semoga ini bisa menginspirasi, semoga ini bisa memotivasi bagi diri saya khususnya, dan juga mengajak pada teman-teman semuanya untuk selalu meningkatkan amalan ibadah apapun, baik itu membaca sholawat, membaca surat Waqiah, surat Yasin, surat Mulk, surat Ar-Rahman, juga mengamalkan sholat duha, sholat tahajud. Apapun yang kita kerjakan, semuanya itu berada dalam skenario Allah. Ketika kita itu meminta sama Allah dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh, dibarengi dengan amalan ibadah apapun, kemudian setelahnya kita mengembalikan kepada Allah, insya Allah di situ Allah pasti akan memberikan jalan. Allah itu memberikannya tidak sesuai apa yang kita inginkan, tapi Allah memberikannya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ketika kita membutuhkan, benar-benar membutuhkan, dan di situ pertolongan Allah, maka benar-benar itu sebuah kenyataan, sebuah keajaiban yang di luar dugaan kita. Rezeki itu tidak datang dari arah satu hal, umpamanya tidak datang dari uang saja, tapi rezeki itu bisa datang dari apapun, bisa melalui dari teman kerja, rekan kerja, kemudian bos, tetangga, saudara, teman. Nah, semuanya itu adalah perantara jalannya Allah memberikan rezeki kepada kita. Maka kita selayaknya sebagai hamba untuk selalu beribadah semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga harus menyadari kita adalah makhluk yang benar-benar tidak bisa apa-apa. Kalau tidak atas pertolongan, kalau tidak atas Rahman dan Rahimnya Allah, kita nggak akan bisa berdiri seperti ini di dunia ini. Semoga kita selalu mengamalkan amalan ibadah tersebut dan selalu meningkatkan amalan ibadah yang baik. Semoga Allah juga meridhoi setiap langkah kita, memberikan kemudahan atas segala permasalahan dalam kehidupan kita. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.